Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Maharani Pertiwi dengan NIM 2465059. Pada video kali ini saya akan mereview mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi oleh Bapak Insinyur Eri Mochar Hasiri, Sarjana Komputer, Magister Teknik. Di sini menjelaskan itu, menurut perkiraan terbaru Gartner, pengeluaran TI di seluruh dunia diproyeksikan mencapai total 4,5 triliun pada akhir tahun 2022, meningkat 5% dari tahun 2021. Keterampilan utama yang dicari perusahaan dari lulusan perguruan tinggi semuanya terkait dengan manajemen proyek, kerja tim, ada pengambilan keputusan, pemecahan masalah, dan komunikasi verbal. Selanjutnya, top project management statistik. 70% dari semua proyek itu gagal. Persentase proyek yang gagal cukup tinggi, sebanyak 70% dari semua proyek gagal memberikan apa yang dijanjikan kepada pelanggan. 42% perusahaan tidak memahami kebutuhan atau pentingnya manajemen proyek. 55% manajer proyek menyebutkan pembekalan anggaran sebagai alasan kegagalan proyek. Hampir setiap 10 detik 1 juta terbuang sia-sia oleh perusahaan di seluruh dunia sebagai akibat dari implementasi strategi bisnis yang tidak efektif. Hal ini mengakibatkan kerugian sekitar 2 triliun per tahun. Selanjutnya, pengantar manajemen proyek. Manajemen proyek itu adalah kunci keberhasilan dalam dunia bisnis. Bisnis melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek untuk mencapai tujuan spesifik. Selanjutnya, apa itu proyek? Proyek itu adalah upaya sementara yang dilakukan untuk menciptakan produk, layanan, serta hasil yang unik. Contoh proyek teknik informatika itu ada sebuah tim mahasiswa membuat aplikasi smartphone dan menjualnya secara online. Ada juga sebuah perusahaan menerapkan sistem baru untuk meningkatkan produktivitas tenaga penjualan dan manajemen hubungan pelanggan yang akan berfungsi di berbagai laptop, smartphone, dan tablet. Intelligent Things ini isinya adalah AI mendorong kemajuan untuk hal-hal cerdas baru, termasuk kendaraan otonom, robot, dan drone, serta Internet of Things seperti termostat, lampu, serta peralatan rumah tangga. Triple constraint projectnya ini ada waktu, uang, serta kepintaran. Definisi manajemen proyek. Yang pertama itu ada penerapan pengetahuan. Manajemen proyek menggunakan berbagai keterampilan dan alat untuk mengelola aktivitas proyek. Yang kedua, pencapaian tujuan. Fokus utamanya adalah memenuhi kebutuhan proyek dalam batasan-batasan yang telah ditentukan. 3. Perencanaan strategi melibatkan perencanaan cermat untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan proyek. Jadi manajemen proyek itu adalah penerapan pengetahuan, keterampilan, alat, serta teknik untuk kegiatan proyek untuk memenuhi persyaratan proyek. Karakteristik proyek sementara itu yang pertama itu ada awal proyek. Pada awal proyek ini, setiap proyek dimulai dengan perencanaan dan penetapan tujuan yang jelas. Yang kedua ada fase pelaksanaan. Di fase pelaksanaan ini, proyek berjalan dengan aktivitas-aktivitas yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, penyelesaian. Proyek berakhir saat tujuan tercapai atau keputusan untuk menghentikan diambil. Karakteristik proyek unik. Yang pertama, hasil berbeda. Setiap proyek menghasilkan output yang unik, meskipun prosesnya mungkin serupa. Yang kedua, tantangan spesifik. Proyek menghadapi kendala dan peluang yang berbeda-beda. Yang selanjutnya, solusi kreatif. Di solusi kreatif ini membutuhkan pendekatan inovatif untuk mengatasi masalah yang muncul. Karakteristik proyek tujuan. Dalam spesifiknya itu, tujuan proyek harus jelas dan terukur untuk memudahkan evaluasi. Pada relevan, hasil proyek harus selaras dengan strategi organisasi secara keseluruhan. Yang ketiga, bernilai. Proyek bertujuan menciptakan nilai tambah bagi pemangku kepentingan.
Manfaat pada manajemen proyek ini atau mitigasi risiko. Yang pertama, ada identifikasi risiko. Di identifikasi risiko ini untuk menganalisis potensi masalah yang mungkin timbul selama proyek-proyek berlangsung. Yang kedua, perencanaan mitigasi. Pada nomor 2 ini menyusun strategi untuk mengurangi dampak risiko yang teridentifikasi. Yang ketiga, ada pemantauan berkelanjutan. Pada nomor 3 ini terus mengawasi dan mengelola risiko sepanjang siklus hidup proyek. Manfaat pada manajemen proyek. Efisiensi sumber daya. Sumber dayanya itu ada manusia. Manfaat efisiensinya itu peningkatan produktivitas tim. Selanjutnya sumber dayanya keuangan. Manfaatnya itu penghemat biaya operasional. Yang ketiga, sumber dayanya ada waktu. Manfaat efisiensinya ada penyelesaian proyek lebih cepat. Manfaat dan manajemen proyek, pencapaian tujuan. Yang pertama, fokus pada tujuan, memastikan setiap aktivitas berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan proyek. Yang kedua, pengukuran kinerja, menggunakan metrik yang jelas untuk mengevaluasi kemajuan dan keberhasilan proyek. Yang ketiga, kepuasan stakeholder, itu meningkatkan kepercayaan dan dukungan dari semua pihak yang terlibat. Yang selanjutnya, PMBOK knowledge areas. Yang pertama, schedule management, habis itu procedure management, stakeholder management, risk management, communications management, resource management, lalu quality management, cost management, integration management, dan scope management. Ini akan berulang-ulang. Pura-pura acting. Sekian dari video review materi saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.